Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Malam itu gelap. Di kedalaman Senyo Wuling, ada dunia rahasia. Di sebuah istana, seorang wanita berbaju hitam duduk tinggi di kursi utama. Dia memiliki sepasang mata persik yang menawan dan indah, kulitnya lebih baik dari salju, dan dia cantik. Kupu-kupu. Diubah oleh kupu-kupu iblis menelan langit, yang lahir dalam kekacauan bawaan. Salah satu staf penjahit yang paling cakap. Benar-benar konyol, penonton ingin memainkan trik meminjam pisau untuk membunuh orang, tapi sayangnya, Tuan sudah mengharapkan ini terjadi, jadi aku sudah mundur ke tempat ini sebelumnya. Butterfly Lady dengan anggun mengambil gelas anggur dan mengocoknya dengan lembut. Ada banyak orang besar yang duduk di aula. Di antaranya, ada beberapa tokoh romantis yang pernah menduduki jabatan tinggi di usia muda. Di dunia luar, mereka memiliki identitas mereka sendiri dan tersebar di 36 negara bagian di alam ibu kota dewa. Namun dalam kegelapan, mereka adalah bayangan di bawah komando penjahit. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka selalu mematuhi perintah penjahit. Jika penjahit adalah penguasa kegelapan, maka mereka adalah tentakel penjahit, tersebar di berbagai wilayah alam astral dewa. Aku tidak menyangka master penonton yang bereinkarnasi menjadi begitu kuat. Jika dia ingin merepotkan kita, itu benar-benar akan membuat orang merasa merepotkan. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu mengerutkan kening dan berkata. Yang lain setuju. Dalam pertempuran kuil Jiekong, kekuatan yang ditampilkan oleh para penonton terlalu menakutkan, dan itu benar-benar menumbangkan kognisi dan firasat mereka sebelumnya, dan mengerikan untuk memikirkannya. Jangan khawatir, waktu telah berubah, Tuhan telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, dan memiliki landasan untuk bergulat dengan jiwa-jiwa yang mati itu. Gadis kupu-kupu berkata dengan santai, tunggu, ketika jalur kenaikan lengkap muncul kembali di dunia, itu juga saat Tuan mengungkapkan kartu trufnya, dan kemudian seluruh dunia akan gemetar karenanya. Semua orang tergerak dan mencicipi sesuatu. Bisakah Lady Butterfly mengungkapkan seberapa kuat kekuatan di tangan Tuhan sekarang? Seseorang bertanya. Mata semua orang beralih ke gadis kupu-kupu. Gadis kupu-kupu menunjukkan senyum yang tak terduga dan berkata, saya hanya tahu puncak gunung es, tentu saja, kekuatan hanya puncak gunung es sudah cukup untuk membuat pelindung Tao kuno manapun. Ketakutan. Mari kita begini, di masa depan, satu-satunya orang yang bisa bergulat dengan Tuhan akan menjadi kekuatan teratas yang selamat dari akhir hukum. Hai. Ada hembusan udara dingin di aula. Segera, semua orang bersemangat dan sombong. Gadis kupu-kupu meminum anggur di cangkirnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurut Anda, dalam keadaan seperti itu, kita masih perlu peduli dengan badut yang melompat dari balok seperti Guanzu? Semua orang tertawa, dan mereka semua mengambil keputusan. Gadis kupu-kupu juga tersenyum, dia mengelus dagu seputih salju dan kristal, dan berkata dengan lembut, aku benar-benar ingin melihat, jika pemirsa tahu, rencananya untuk membunuh dengan pisau sia-sia. Betapa jeleknya jadinya. Semua orang tertawa bahagia. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar. Bagaimana kalau kamu lihat sekarang? Tawa di aula berhenti tiba-tiba dan menjadi sangat sunyi. Semua orang menoleh tiba-tiba dan melihat ke gerbang kuil. Lampu terang di dinding membuat wajah semua orang menyala dan mati. Pintu aula utama terbuka dengan tenang. Pertama, nafas berdarah bercampur dengan angin dingin mengalir ke aula, membuat kelopak mata semua orang melonjak. Mengikuti, saya melihat seorang pria muda berjubah hijau, dengan tangan di punggung, berjalan santai berjalan dalam kegelapan di kejauhan. Melalui lampu di bawah atap aula utama, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa jalan di belakang pemuda berjubah hijau itu penuh dengan mayat. Darah dan air yang kental berkumpul bersama, seperti tinta yang terbalik, membuat warna merah yang mengejutkan di tanah. Gambar merah dan berdarah ini seperti latar belakang, membuat pemuda berjubah hijau itu terlihat seperti dewa kematian yang datang dari malam yang gelap. Awasi, awasi Tuhan. Di kursi utama tengah, gadis kupu-kupu berdiri dengan keras, sepasang mata bunga persik diluruskan, gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah, dan pecah berkeping-keping dengan keras.
Dan dia sepertinya tidak menyadarinya. Jam tangan. Ketika mereka mendengar judul seperti itu, semua orang di aula merasa seperti disambar petir, wajah mereka sangat berubah, dan mereka mengorbankan harta mereka satu persatu, menunggu mereka. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kupu-kupu berteriak tak percaya. Perlu dicatat bahwa ranah rahasia Senyouling ini adalah benteng paling rahasia mereka. Kekuatan aturan formasi terlarang yang tercakup di dalamnya, bahkan karakter di alam kenaikan, tidak dapat ditembus sama sekali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, bahkan jika langit runtuh, benteng mereka tidak akan terbuka. Tapi sekarang, penonton muncul begitu saja, dan membunuh tempat ini secara diam-diam, meninggalkan darah dan mayat di tanah. Siapa yang tidak akan terkejut? Suyi mengambil jimat rahasia hitam, mengocoknya, dan berkata, "Nah, begitulah cara saya menemukan tempat ini." Ribuan. Gadis kupu-kupu mengenali benda ini sekilas, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia akhirnya mengerti. Jimat 1000 mesin hanya dapat disempurnakan oleh Tuhan, dan itu juga merupakan kunci untuk masuk dan keluar dari dunia rahasia Senyouling. Sekarang, apakah kamu melihat wajahku jelek? Suyi meletakkan tangannya di belakang, berdiri di luar gerbang kuil dengan senyum di wajahnya. Dewi kupu-kupu tidak yakin dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa orang seperti penonton akan peduli dengan karakter kecil kami." Suyi berkata dengan ringan, "Kamu baru saja mengatakannya, di matamu, aku hanya badut." Dia melambaikan tangannya tiba-tiba. Ledakan. Jimat rahasia yang dipenuhi dengan cahaya peri meledak, berubah menjadi pedang terang yang tak terhitung jumlahnya dan menebas Suyi. Menarik. Gadis kupu-kupu mengeluarkan suara rendah dan bergegas menuju bagian atas aula dengan semua orang di aula. Ledakan. Bagian atas aula dibuka, dan semua orang datang di bawah langit malam dan hendak menuju pintu keluar, dan kemudian semua sosok berhenti. Di kejauhan, Suyi berdiri di sana dengan tangan di belakang, jubahnya berkibar, terlepas dari debu. Ini membuat gadis kupu-kupu merasakan hawa dingin di hatinya. Jimat rahasia yang baru saja dia korbankan adalah senjata pembunuh yang besar, sebanding dengan pukulan penuh dari orang sungguhan yang muncul dari alam bayi dewa. Namun siapa sangka hal itu sama sekali tidak merugikan penonton. Sejujurnya, hidup dan matimu sama sekali tidak penting bagiku, jadi siapapun yang bisa memberitahuku di mana penjahit itu, siapapun yang bisa hidup. Kata Suyi dengan santai. Harapan. Gadis kupu-kupu mendengus dingin, meraih jimat rahasia di tangannya, dan meledakkan Suyi dari udara. Ledakan. Jimat rahasia itu jelas merupakan harta rahasia setingkat bulu, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Alam Gua saat ini. Dan sekarang, lebih dari selusin jimat rahasia meletus bersama, berubah menjadi guntur, api dewa, angin topan, dan gunung, dan meledak ke arah Suyi bersama. Langit malam diterangi, dan kehampaan runtuh. Seluruh dunia rahasia bergetar hebat. Pada saat yang sama, gadis kupu-kupu dan pria besar itu melarikan diri ke arah yang berbeda. Membosankan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Lampu mengalir di sekelilingnya. Itu berubah menjadi tirai pedang bundar, dan kemudian seluruh orang itu bergegas keluar seperti pita. Ledakan. Dan sosoknya, seperti bambu yang patah, dengan mudah menembus pengepungan. Ke atas. 1, 2, 3. Sebanyak 12 pedang terbang dengan cahaya abadi tersapu dari lengan baju Suyi. Ini adalah 12 pedang terbang tingkat bulu yang ditinggalkan oleh formasi pedang pembantaian cendekiawan hantu, semuanya menyilaukan dan bersinar. Pergi. Suyi memikirkannya. Diiringi oleh nyanyian pedang King Yue, 12 pedang terbang menembus malam dan melesat ke arah yang berbeda. Tiba-tiba, pembantaian terjadi ke berbagai arah. Saat pedang terbang itu melintas, orang-orang besar yang bekerja untuk penjahit semuanya dipenggal dan mati di tempat. Darah seperti air terjun. Dalam beberapa tahun terakhir, Realm King ini adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di dunia. Selain itu, mereka memiliki posisi penting, seperti halnya mata penjahit yang tersebar di dunia astral para dewa, masing-masing memiliki status khusus, jauh dari sebanding dengan peran biasa.
Tapi sekarang, seperti tanaman di sawah, panennya mudah. Tidak ada yang kebal. Su Yi terlalu malas untuk melihat lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bergulat dengan roh-roh mati dari alam Ascension. Adapun karakter Realm King Realm ini, dia sudah lama tidak bisa memasuki ketajamannya. Dia berkedip dan mengejar gadis kupu-kupu itu. Pintu keluar alam rahasia Senyo Uling. Seekor kupu-kupu hitam muncul dari udara tipis, baru saja akan keluar dari pintu keluar, energi pedang memblokir jalan di depan. Ledakan. Energi pedang menyebar, dan kupu-kupu hitam itu terkejut dan terhuyung-huyung, berubah menjadi gadis kupu-kupu. Dentang. Gelombang suara emas menyebar seperti tanah longsor dan tsunami. Gelombang suara dipenuhi dengan cahaya abadi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, cahaya pedang muncul, dengan mudah merobek gelombang suara emas, dan menebas bel perunggu tanpa kehilangan momentum. Dentang. Lonceng perunggu langsung terbelah dan terbang keluar. Gadis kupu-kupu gemetar hebat, batuk seteguk darah, dan menderita serangan balik. Pada saat itulah dia sangat menyadari betapa menakutkannya penonton saat ini. Penjahit itu baik untukmu, dan dia telah memberimu begitu banyak harta berbulu. Sosok Su Yi muncul di depan pintu masuk dan menatap Dainu dengan heran. Tidak diragukan lagi, identitas wanita ini tidak sederhana, dan dia pasti orang penting di sekitar penjahit. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak lagi ragu dan langsung memulai. Sosoknya menghilang begitu saja, dan muncul di depan gadis kupu-kupu pada saat berikutnya, meraih leher gadis kupu-kupu itu, mencoba menangkapnya hidup-hidup. Pada saat ini, Su Yi sedikit mengernyit, dan sosoknya tiba-tiba menjauh. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, tubuh gadis kupu-kupu tiba-tiba terbakar dan meledak menjadi cahaya darah yang mengerikan. Gunung dan sungai terdekat semuanya hancur. Seluruh dunia rahasia terguncang dan retak, dan retakan muncul. Pemirsa, dalam waktu setengah tahun, kamu pasti akan mati. Mengapa Su Yi peduli dengan ancaman seperti itu? Dia hanya sedikit menyesal tidak bisa menangkap wanita ini, jika tidak, dia mungkin bisa menginterogasi di mana penjahit itu bersembunyi sekarang. Di dunia yang gelap itu, pelayan tua itu berbisik. Penjahit suka minum teh dan tidak pernah menyukai alkohol. Tetapi pada saat ini, dia mengeluarkan sepanci anggur dan menyesapnya dalam diam. Ada kesedihan yang tak terselubung di wajah tua itu. Kupu-kupu dibesarkan olehnya, sama seperti putrinya. Awalnya, dia telah menyiapkan sumber daya kultivasi yang cukup untuk membuka jalan setinggi langit bagi gadis kupu-kupu. Tapi sekarang, tidak lagi. Untuk waktu yang lama, penjahit itu menarik napas dalam-dalam, dan ada kilau dingin dan menakutkan di matanya. Hidup itu berharga, Biksu Kongzao, mulai sekarang, aku tidak berhutang padamu lagi. Tuanku, saya mohon belasungkawa. Pelayan tua itu terhibur. Ekspresi penjahit telah kembali ke sumur kuno, dan dia berkata, semua orang akan mati, saya telah meremehkannya, dan saya tidak akan membiarkan kematian gadis kupu-kupu mempengaruhi pikiran saya. Setelah jeda, dia berkata, perintah berlanjut, mulai hari ini dan seterusnya, semua kekuatan akan mati dalam kegelapan, dan biarkan penonton menari sebentar. 3 bulan kemudian, saya pribadi akan menguburkan jenazah, memperbaiki makam, dan mendirikan monumen. Matahari terbenam bersinar seperti api. Su Yi sendirian, berjalan di kota yang makmur. Jalanan dan gang-gang dipenuhi orang, dan pemandangan yang ramai dan semarak membuat Su Yi linglung untuk beberapa saat. Sudah lama sejak dia benar-benar bebas dan sendirian. Di kedai teh, pendongeng menceritakan kisah sihir dan monster, yang mendapat tepuk tangan meriah. Apa yang membuat Su Yi terhibur adalah bahwa protagonis dari cerita tersebut sebenarnya adalah penonton. Dia berdiri di luar kedai teh dan mendengarkan dengan penuh semangat sebentar, lalu berbalik dan menemukan restoran terpencil dan sunyi tempat dia makan hidangan khas lokal. Saya tidak memikirkan apapun, saya tidak melakukan apapun, saya hanya menikmati waktu luang sendirian. Mencuri selama setengah hari, orang-orang dan aku melupakan dunia. Kadang-kadang, Anda harus membiarkan diri Anda benar-benar rileks, menghentikan langkah Anda, mengatur suasana hati Anda, dan memilah serta meninjau jalan Anda sendiri.
Keluar dari restoran, Sui berjalan tanpa tujuan di jalanan dengan tangan di punggung. Membeli anggur dan menjual beberapa harta yang tidak terpakai. Saat Anda menemukan gadget yang menarik, beli beberapa, dan saat Anda melihat produk dan makanan spesial dari seluruh dunia, cicipi saja, dan nikmati waktu Anda. Sampai senja memudar dan malam akan segera berakhir, Sui meninggalkan kota dan berangkat ke Yanzhou. Bengkel suci, yang dikenal sebagai tempat suci pertama untuk pemurnian di dunia Sendu, terletak di Yanzhou. Sui pergi ke sini kali ini, berniat untuk menggunakan artefak kacau, Wan Miao Furnace, dan Jiuqing Dao Fire, dari lokakarya dewa untuk menyempurnakan Xuan Huang Fortune Fin menjadi pedang dunia. Perbaikan pedang, fokus pada satu pedang. Tapi, bagi Sui, pedang sudah cukup. Langit malam cerah, dan bintang-bintang bertebaran di atasnya, berkelap-kelip dan menghilang. Sui menjelajahi gunung dan sungai tertiup angin, jubahnya berkibar. Ini tidak terburu-buru, jadi Sui tidak terburu-buru. Pikiran tidak rumit, dan bintang serta bulan bebas. Zeng. Sui diam-diam berhenti. Di atas tebing di kejauhan, bintang-bintang seperti sihir, dan kabut berkabut. Seorang pria berjubah merah berlengan lebar. Pria itu duduk di tanah dengan gukin di depan lututnya, dan memainkan kin dengan santai. Suara piano jernih dan penuh kegembiraan. Di pegunungan dan sungai terdekat, rerumputan dan pepohonan bergoyang, angin sepoi-sepoi, dan semuanya menyenangkan. Sui mengangkat alisnya sedikit dan berkata, sangat senang melihatku. Dia bisa mendengar kegembiraan dalam suara piano. Pria berjubah merah tertawa dan menekan senar dengan kedua tangan, dan suara piano di langit dan bumi menghilang. Senang punya teman dari jauh. Pria berjubah merah mengeluarkan kotak piano, memasukkan gukin ke dalamnya, lalu berdiri. Dia memandang Sui yang berdiri di awan dari kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, dengan malam yang begitu indah, kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu di hutan belantara, gunung dan sungai. Jika kamu tidak keberatan, Taoisu ingin bergabung denganku. 1 atau 2 minuman. Sosok lelaki itu tinggi, tampan, anggun dan vulgar, seperti peri yang tidak ternoda debu. Sui melihat sekeliling dan berkata, di mataku, tempat ini penuh dengan niat membunuh, semuanya dingin, dan setiap rumput dan pohon seperti api penyucian. Berbicara, dia menghunus pedangnya dan menebas. Ledakan. Langit dan bumi telah terbalik, dan gunung serta sungai seperti gelembung dan kekecewaan. Melihat kemana-mana, itu adalah tempat yang sunyi dan bobrok. Di kejauhan, seorang pria berjubah merah berdiri di atas bukit gundul, rambut hitam panjangnya terurai, dan dia membawa payung di tangannya. Sungguh menakjubkan, sejak saya berada di dunia, rekan Daoisu adalah orang pertama yang belum terpengaruh oleh arai abadi ilusi Tianying. Pria berjubah merah itu mengagumi. Sui membelai pedang dunia, dan berkata dengan santai, ini sudah larut malam, tidak ada angin dan tidak ada hujan, mengapa kamu membutuhkan payung? Pria berjubah merah tersenyum sedikit dan berkata, rekan Sudaois juga melihat bahwa payung ini sangat istimewa. Lalu aku akan menjual diriku dan membanggakan diri, payung ini disebut, menutupi langit, itu adalah harta peri yang nyata, setelah membukanya, Anda dapat membantu saya membahas aturan Zousu di dunia ini. Sebuah payung. Cantik. Sui mengangkat alisnya dan berkata, jadi, jatuhkan saja payung di tanganmu dan kamu akan menderita. Pria berjubah merah menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, itu benar, tapi saya harap rekan Taoisu sebaiknya tidak melakukan ini. Berbicara, dia mengeluarkan labu hijau, diisi dengan cahaya peri perak, dan berkata, ini adalah minuman peri asli, diseduh oleh peri itu sendiri, apakah kamu ingin mencicipinya? Sui menggosok alisnya dan berkata, aku tidak suka berbicara omong kosong dengan orang asing. Sebutkan namamu, asal, niat, jangan terlalu bertele-tele. Pria berjubah merah mengambil labu dan menyesapnya, dan berkata, nama saya Fu Dongli, dan saya berasal dari negeri Dongeng. Menurut dunia, saya adalah keturunan peri. Pada awal zaman kuno, saya datang ke dunia manusia untuk berlindung, tetapi saya tidak memikirkannya tetapi mengalami bencana yang tidak terduga, dan saya menjadi roh yang mati.
Berbicara tentang ini, dia menghela nafas. Beberapa tahun yang lalu saya terbangun dari kesunyian, dan kemudian melihat dunia. Dunia telah berubah, dan segalanya berbeda. Su Yi terkejut. Ketika dia pertama kali melihat pria berjubah merah, dia memperhatikan bahwa nafas pihak lain itu istimewa, yang bisa digambarkan sebagai tak terduga. Setelah mengetahui tentang misteri payung yang menutupi langit di tangan lawan, biarkan dia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah roh mati yang kekuatannya jauh melampaui level alam bayi berdarah. Tapi dia masih tidak menyangka bahwa pihak lain itu sama dengan orang asli Hong Yun, keturunan peri. Kamu mencariku untuk reinkarnasi. Su Yi Dao. Pria berjubah merah yang menyebut dirinya Fu Dongli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, tidak. Apa yang kamu katakan?" Su Yi Dao. Su Yi berkata, "Nasib baik." Bagus. Fu Dongli menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saya berasal dari negeri dongeng, dan ada kekuatan abadi tertinggi berdiri di belakang saya. Selama teman-teman tahu melepaskan cinta mereka dan menyerahkan arti reinkarnasi, saya dapat menjamin bahwa ketika saya kembali ke negeri dongeng di masa depan, saya pasti akan pergi dengan sesama Taois." Saat dia berkata, dia tersenyum. Satu langkah menuju keabadian adalah kesempatan yang tak tertandingi di zaman kuno. Saya percaya sesama Taois juga harus tahu seberapa besar ketulusan yang saya miliki. Satu langkah pada satu waktu. Ini memang mimpi bagi biksu manapun di dunia. Tapi Su Yi tidak tergerak, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya meminta cara untuk naik, bukan kesempatan untuk pergi ke negeri dongeng." Fu Dongli tercengang, jelas sedikit terkejut, memikirkannya, dan berkata, "Saya masih memiliki 9 jenis warisan tingkat bulu di tangan saya, yang masing-masing merupakan harta Tao tertinggi tingkat atas, katakan sesuatu. Jika Anda adalah tidak malu, 9 warisan ini ditempatkan di dunia abadi dan milik harta Tao kelas 1. Setelah jeda, dia berkata, "Selain warisan ini, jika sesama Taois membutuhkan harta, saya memiliki harta abadi di tangan saya, dan saya membutuhkan pil obat, dan saya memiliki obat abadi di tangan saya. Singkatnya, sejak saya bersedia bersama sesama Taois memiliki hubungan yang baik secara alami akan membuat sesama Taois merasakan ketulusan saya." Su Yi tidak bisa tidak terkejut, apakah ini generasi kedua abadi yang kaya dan menyaingi negara? Kalau tidak, mengapa Anda begitu kaya? Bagaimana menurutmu, rekan Taois? Fu Dongli bertanya sambil tersenyum. Dia memegang payung hitam, jubah merahnya berkibar, dan sikapnya luar biasa. "Jika Anda berubah menjadi orang lain di dunia, saya khawatir mereka akan terpana oleh takdir abadi yang dikirim ke pintu." Tapi Su Yi tidak memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak, "Aku tidak tertarik." Su Yi berkata dengan serius, "Jika kamu tulus, sebaiknya kamu pergi sekarang." Dia menatap Su Yi, ekspresinya menjadi dingin, dan ada kekuatan yang tak terlihat dan mengintimidasi di tubuhnya. Dia jelas tidak sabar, atau lebih tepatnya marah, dan sikapnya yang halus dan lembut telah hilang. "Apa hubungan yang baik?" Su Yi tertawa dan berkata, "Tapi kamu sepertinya pengunjung yang buruk, dan kamu berbicara tentang takdir. Benar-benar tidak memberi muka." Wajah Fu Dongli menjadi lebih dingin. Jika dibiarkan di periode primordial, dengan identitas dan statusnya, tidak perlu mengeluarkan begitu banyak masalah sama sekali, hanya satu perintah, dan dia bisa dibunuh. Sekarang, dia juga tahu bahwa saat ini tidak seperti dulu lagi, dan dia telah menjadi arwah yang mati, jadi dia tidak ingin membuat masalah besar, dan berniat untuk memperlakukan orang dengan tulus sebagai ganti segalanya. "Saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain tidak akan memberikan wajah sama sekali." Su Yi berkata dengan ringan, "Kamu bahkan tidak bisa berlutut dan memohon padaku." Berbicara tentang akhirnya, ada niat membunuh yang dingin dalam suaranya. Langit dan bumi tiba-tiba tertekan, dan bintang-bintang meredup. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.